Di bawah rimbun beringin tua desa Sekala, harta yang dikumpulkan selama 10 tahun dengan peluh kini berubah menjadi mahar kematian yang menuntut nyawa. Laras hanya bisa mendekap perut buncitnya saat bau busuk bangkai dan ketukan tulang di atas atap menandai dimulainya kutukan santet kiriman suaminya sendiri. Namun, ketika entitas purba yang haus nyawa mulai menampakkan wujud di sudut rumah, mampukah Laras menyelamatkan bayi dalam kandungannya sebelum keserakahan Tarjo benar-benar menelan habis seluruh garis keturunan mereka? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Kabut tebal merayap pelan dari celah-celah rerimbun pohon tua yang memagari desa Sekala. Di bawah naungan langit yang selalu pucat, pepohonan beringin raksasa berdiri seperti raksasa purba yang sedang mengintai. Akar-akarnya yang menjuntai lebat bergoyang pelan ditiup angin pegunungan yang dingin, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan rahasia dari alam lain. Di desa yang seolah terputus dari hiruk-pikuk dunia luar ini, kesunyian bukanlah sebuah ketenangan, melainkan selimut bagi sesuatu yang tidak kasat mata. Laras berdiri mematung di ambang pintu rumah kayu peninggalan orang tuanya. Jemarinya yang gemetar mengusap lembut perutnya yang sudah membuncit besar. Bayi di dalam kandungannya yang kini menginjak usia 7 bulan baru saja menendang pelan, seolah merasakan kegelisahan yang sedang berkecamuk di hati sang ibu. Mata Laras yang sembab menatap kosong ke arah jalan setapak yang mulai tertutup halimun sore. Di sana, di ujung jalan itu, kenangan tentang 10 tahun pernikahan yang indah kini terasa seperti sampah yang busuk. Suara engsel pintu yang tertiup angin sepoi-sepoi menambah getir suasana. Dulu, rumah ini adalah pusat kebahagiaan. Laras teringat bagaimana ia dan Tarjo memulai semuanya dari nol. Mereka merintis usaha kelontong kecil dengan modal seadanya, mengumpulkan rupiah demi rupiah dari keringat yang bercampur debu jalanan. Tarjo yang dulu adalah sosok suami penyabar, lelaki yang rela tidak makan demi memastikan Laras mendapatkan gizi yang cukup saat mengandung anak pertama mereka. Namun, pepatah tua mengatakan bahwa harta adalah ujian paling kejam bagi hati manusia. Saat usaha mereka mulai menunjukkan hasil dan tabungan mereka membengkak menjadi ratusan juta, sifat Tarjo berubah drastis menjadi sosok yang asing. Persetan dengan keadilan, Laras. Semua ini ada karena otakku, bukan karena doa-doa tidak bergunamu itu. Suara Tarjo yang menggelegar di ruang tengah beberapa malam lalu kembali terngiang, membuat telinga Laras berdenging yang menyakitkan. Laras menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak di dadanya. Keserakahan telah mengubah lelaki yang ia cintai menjadi monster yang hanya memuja angka. Tarjo tidak hanya menginginkan perceraian, ia menginginkan segalanya. Ia ingin merampas rumah ini, tanah perkebunan di belakang desa, hingga seluruh aset usaha yang sebenarnya lebih banyak dikelola oleh ketelatenan Laras. Baginya, Laras hanyalah beban yang harus disingkirkan setelah semua hartanya terkumpul. "Ibu, kenapa berdiri di situ?" Wisnu takut melihat pohon beringin itu, seperti ada orang yang melambai dari balik akarnya. Suara lirih Wisnu, anak sulungnya yang baru berusia 8 tahun, memecah lamunan Laras. Laras membalikan badan dan berjongkok meski perutnya terasa sangat kaku dan berat. Ia membelai rambut putranya dengan kasih sayang yang meluap. "Tidak ada apa-apa, Nak. Itu hanya dahan yang tertiup angin. Masuklah, ajak adikmu bermain di dalam kamar saja." Wisnu mengangguk ragu, namun matanya tetap melirik ke arah luar rumah sebelum akhirnya berlari kecil masuk ke dalam. Laras kembali berdiri, namun kali ini ada aroma aneh yang menusuk indera penciumannya. Laras menutup hidungnya. Bau itu sangat tajam,
perpaduan antara bau daging yang membusuk dan bau anyir yang pekat. Ia mencari ke sekeliling teras, mengira ada bangkai kucing atau tikus, namun nihil. Halaman rumahnya bersih, hanya ada dedaunan kering yang berserakan. Duk, duk. Suara itu terdengar dari arah atap rumah. Bunyinya berat, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang dijatuhkan di atas langit-langit kayu. Laras tersentak, jantungnya berdegup kencang seakan ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Tidak mungkin itu buah kelapa, karena tidak ada pohon kelapa yang tumbuh cukup dekat dengan atap rumahnya. Suara itu berlanjut, perlahan berubah menjadi suara langkah kaki yang menyeret. "Siapa di sana?" teriak Laras dengan suara yang bergetar. Hening. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Kabut di luar sana tampak semakin menebal, berubah warna menjadi kelabu gelap yang menyesakkan. Udara yang semula dingin, kini mendadak terasa panas dan lembab, membuat peluh dingin mengucur di pelipis Laras. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang serak dari arah sudut ruang tamu yang gelap. Suara itu sangat tipis, namun saking dekatnya, Laras bisa merasakan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Grendel kayu itu ia pasang dengan tangan yang gemetar hebat. Di dalam kegelapan ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu minyak yang meredup, Laras merasa seolah ada ribuan mata yang sedang mengawasinya dari balik bayangan perabotan. Ia tahu perselisihannya dengan Tarjo di pengadilan siang tadi telah memicu sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar urusan hukum. Tarjo telah bersumpah akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta itu, termasuk cara-cara yang dilarang oleh Tuhan. Laras teringat sorot mata suaminya yang merah padam saat hakim memutuskan pembagian harta yang adil. Tatapan itu bukan lagi tatapan manusia yang marah, melainkan tatapan kebencian murni yang haus akan kehancuran. Bunyi ketukan kecil terdengar dari balik lemari tua jati di sudut ruangan. Laras membeku di tempatnya berdiri. Ia memeluk perutnya erat-erat, seolah ingin melindungi bayi malang itu dari mara bahaya yang tidak terlihat. Suara ketukan itu berpindah ke dinding kayu, merambat pelan menuju ke arahnya. Di saat yang bersamaan, bau busuk yang tadi ia cium di teras kini kembali hadir, jauh lebih kuat dan menyesakkan hingga ia merasa ingin muntah. "Tarjo, apa yang kamu lakukan?" bisik Laras dalam tangis yang tertahan. Dari luar, suara burung hantu bersahut-sahutan, seolah memberi tanda bahwa malam jahanam ini baru saja dimulai. Di desa Sekala yang terkepung kabut, kegelapan bukan lagi sekedar ketiadaan cahaya, melainkan awal dari teror yang akan menagih nyawa sebagai harga sebuah keserakahan. Laras menyadari bahwa rumah peninggalan keluarganya ini bukan lagi tempat yang aman. Ada sesuatu yang telah diundang masuk, sesuatu yang lapar, dan sesuatu yang tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Setiap sudut rumah kini terasa asing dan mengancam. Bayangan dari lampu minyak yang bergoyang menciptakan bentuk-bentuk mengerikan di dinding, seolah-olah makhluk-makhluk kerdil sedang menari merayakan penderitaannya. Laras melangkah perlahan menuju kamar anak-anaknya, memastikan mereka tetap aman. Sementara di dalam hatinya ia terus berdoa agar fajar segera tiba, meski ia tahu bahwa di tempat seperti ini, malam bisa berlangsung selamanya bagi mereka yang sudah ditandai oleh kutukan. Matahari di kota kabupaten terasa membakar kulit. Namun hawa dingin yang menjalar di punggung Laras tidak kunjung hilang. Di dalam ruang sidang yang pengap oleh bau kertas tua dan keringat, detak jarum jam di dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam ulu hati. Suara itu seolah menghitung mundur sisa-sisa kewarasan yang dimiliki Laras. Di seberang meja kayu yang dipernis mengkilap, Tarjo duduk dengan rahang mengeras. Matanya yang merah menatap tajam ke arah depan, seolah ingin melubangi punggung hakim yang sedang membacakan putusan. Menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk rumah tinggal dan usaha kelontong, dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar antara penggugat dan tergugat. Suara hakim ketua bergema, memantul di langit-langit ruangan yang tinggi. Tok, tok, tok.
Suara ketukan palu itu mengakhiri sengketa panjang yang menguras tenaga. Laras memejamkan mata, menghembuskan napas panjang yang selama ini tertahan di tenggorokan. Ada rasa lega yang menyelinap, namun itu hanya bertahan sesaat. Di sampingnya ia mendengar suara derit kursi yang digeser dengan kasar. Tarjo berdiri, tubuhnya gemetar karena amarah yang meluap hingga ke ubun-ubun. "Adil? Kalian sebut ini adil?" Suara Tarjo mendesis, rendah namun penuh dengan racun kebencian. Laras tidak berani menoleh. Ia merasakan kehadiran Tarjo yang mendekat, membawa aroma rokok murahan dan hawa panas yang menyesakan. Para petugas keamanan mulai bersiaga, namun Tarjo berhenti tepat di samping telinga Laras. Bau napasnya yang busuk menusuk indera penciuman, membuat Laras merasa mual di tengah kondisi kandungannya yang sensitif. "Kau pikir kau sudah menang, Laras?" bisik Tarjo dengan suara yang lebih mirip geraman binatang buas. "Nikmatilah kemenanganmu yang sebentar ini. Tanah itu, rumah itu, dan semua uang itu tidak akan pernah membawa berkah bagimu. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak akan ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Kau akan membayar setiap sen yang kau ambil dariku dengan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawamu sendiri." "Cukup, Mas. Pulanglah. Pikirkan anak-anakmu," sahut Laras dengan suara parau yang hampir tenggelam oleh isak tangis. Tarjo tertawa, sebuah suara yang kering dan pecah. Suara tawa itu tidak terdengar seperti tawa manusia, melainkan seperti gesekan ranting kering di atas nisan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, ia berbalik dan melangkah keluar ruang sidang, meninggalkan jejak energi gelap yang seolah membuat lampu neon di ruangan itu berkedip sesaat. Salah satu buah lam di pojok ruangan pecah, menyebarkan serpihan kaca ke lantai, namun Tarjo tidak sedikit pun menoleh. Perjalanan pulang menuju desa Sekala terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Angkutan desa yang ditumpangi Laras berguncang hebat saat melewati jalanan berbatu yang membelah hutan jati. Di luar jendela, langit mulai berubah warna menjadi jingga yang memar, seolah-olah cakrawala sedang terluka. Setiap kali mobil itu melintasi pohon beringin besar di perbatasan desa, Laras merasakan firasat buruk yang semakin menebal. Kabut yang biasanya hanya muncul saat subuh, kini sudah mulai turun menyelimuti jalanan meski hari belum sepenuhnya gelap. Sesampainya di rumah peninggalan orang tuanya, Laras mendapati suasana yang jauh berbeda. Rumah itu tampak lebih muram, seolah-olah dinding-dinding kayunya baru saja disiram oleh kesedihan yang pekat. Wisnu dan adiknya, Maya, sedang duduk diam di depan televisi yang hanya menampilkan bintik-bintik putih dengan suara statis yang berisik. Suara noise dari televisi itu terdengar seperti ribuan serangga yang sedang menggerogoti kayu. "Kenapa tidak dimatikan televisinya, Wisnu?" tanya Laras sambil meletakkan tasnya. Wisnu menoleh, wajahnya pucat. "Tombolnya tidak berfungsi, Bu. Dan tadi ada paman di jendela belakang. Dia hanya diam menatap ke dalam." Jantung Laras berdegup kencang. "Paman siapa? Bapakmu?" Wisnu menggeleng pelan. "Bukan bapak. Orang itu tinggi sekali. Kulitnya hitam legam seperti terbakar, dan matanya tidak ada putihnya sama sekali. Dia terus menunjuk ke arah dapur." Laras berusaha menenangkan diri. Ia menganggap itu hanyalah imajinasi anaknya yang kelelahan karena suasana rumah yang tegang. Namun saat ia melangkah menuju dapur untuk menyiapkan makan malam, langkahnya terhenti di ambang pintu. Bau busuk yang tadi pagi sempat tercium kini kembali lagi, namun intensitasnya berkali-kali lipat lebih tajam. Bau itu bukan lagi seperti bangkai tikus, melainkan seperti tumpukan daging manusia yang sudah membusuk di bawah terik matahari. Suara guntur menggelegar di kejauhan, padahal tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Angin kencang tiba-tiba menghantam jendela dapur, membuatnya terbuka lebar dengan suara dentuman yang keras. Brak! Laras bergegas menutup jendela itu, namun matanya menangkap sesuatu di halaman belakang. Di bawah keremangan cahaya bulan yang tertutup awan,
ia melihat sesosok bayangan berdiri tegak di bawah pohon beringin tua. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung dengan posisi kepala yang miring ke kiri secara tidak wajar. Suara tulang leher yang bergeser terdengar jelas meski jarak mereka cukup jauh. Laras segera menarik gerendel jendela dan mundur dengan terengah-engah. Ia merasakan perutnya mendadak kram, rasa sakit yang melilit seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang meremas rahimnya dari dalam. Bayi di kandungannya menendang dengan sangat keras, memberikan reaksi yang belum pernah dirasakan Laras sebelumnya. Pergi dari sini!" teriak Laras entah kepada siapa. Suasana rumah semakin mencekam saat lampu minyak yang ada di atas meja makan tiba-tiba padam dengan sendirinya, seolah ada seseorang yang meniupnya tepat di depan wajah Laras. Dalam kegelapan total itu, Laras mendengar suara bisikan yang sangat jelas tepat di belakang tengkuknya. "Semua harta itu akan menjadi kain kafanmu." Suara itu adalah suara Tarjo, namun nadanya jauh lebih dalam dan bergema, seolah suara itu keluar dari dasar sumur yang paling dalam. Laras meraba-raba dinding mencari jalan menuju kamar anak-anaknya. Setiap kali tangannya menyentuh dinding kayu, ia merasakan tekstur yang aneh, seolah dinding itu basah dan berlendir seperti lumut yang berdarah. Di luar rumah, kabut skala disa semakin merapat, mengepung bangunan tua itu dari segala penjuru. Pohon-pohon tua di sekelilingnya mulai bergoyang tanpa angin. Dahan-dahannya memukul-mukul atap rumah seperti jemari raksasa yang tidak sabar ingin masuk ke dalam. Pintu depan yang tadi sudah dikunci rapat tiba-tiba berderit terbuka perlahan. Seolah-olah ada tamu tak diundang yang baru saja dipersilahkan masuk oleh kebencian yang dikirimkan dari kota kabupaten. Malam itu, Laras menyadari bahwa ancaman Tarjo di pengadilan bukanlah gertakan belaka. Kegelapan telah resmi menginjakkan kaki di rumahnya, membawa serta dendam yang sudah dicelup dalam ritual ilmu hitam yang paling nista. Perselisihan harta itu kini telah berubah menjadi pertempuran antara nyawa dan kutukan yang tidak akan berhenti sebelum salah satu dari mereka hancur menjadi abu. Pagi di desa Sekala tidak lagi membawa kesegaran embun yang menenangkan. Sebaliknya, udara yang masuk ke dalam pori-pori kulit terasa lengket dan membawa hawa basi yang menyesakkan dada. Laras terbangun dengan kepala yang berdenyit kencang, seolah-olah ada ribuan jarum halus yang menusuk saraf pusatnya. Saat ia membuka mata, hal pertama yang menyapa indera penciumannya adalah bau busuk yang amat menyengat. Bau itu memenuhi setiap sudut kamar tidur, merayap di sela-sela kelambu, dan mengendap di balik bantal. Itu bukan bau sampah biasa, melainkan aroma daging yang telah membusuk sempurna, bercampur dengan bau amonia yang tajam. "Ibu, bau apa ini?" Maya, si kecil yang baru berusia 5 tahun, mengucep matanya sambil menutup hidung dengan telapak tangan mungilnya. Wajahnya tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan tidurnya tidak nyenyak. Laras mencoba tersenyum meskipun hatinya mencelos. "Mungkin ada tikus mati di bawah lantai, Nak. Nanti ibu bersihkan. Sekarang, ayo cuci muka. Ibu buatkan sarapan." Laras bangkit dengan susah payah, menyangga perut buncitnya yang terasa semakin berat dan tegang. Ia melangkah menuju dapur, namun setiap langkahnya diikuti oleh suara lantai kayu yang berderit tidak wajar. Bunyi itu seolah-olah berasal dari sesuatu yang sedang merayap di bawah papan lantai, mengikuti kemanapun Laras pergi. Ia berusaha mengabaikannya dan mengambil ember plastik untuk mengambil air dari sumur belakang. Di luar, kabut masih betah menggantung di antara dahan beringin. Laras melemparkan ember ke dalam sumur tua yang terbuat dari susunan batu kali itu. Suara air yang tertimba terdengar berat, tidak seperti biasanya. Saat ia menarik tali tambang itu kembali ke atas, tangannya mendadak kaku.
Beban ember itu terasa sangat luar biasa berat, seolah-olah ada tangan kuat yang sedang menariknya kembali ke dasar sumur. Astaghfirullah, Laras mengerahkan seluruh tenaganya. Ketika ember itu muncul di permukaan, pekikan tertahan keluar dari mulut Laras. Air di dalam ember itu tidak lagi jernih seperti kristal yang biasanya ia gunakan untuk memasak. Air itu berubah menjadi cairan kental berwarna hitam pekat, menyerupai tinta yang bercampur dengan minyak. Di permukaan air yang hitam itu, muncul gelembung-gelembung kecil yang pecah dan mengeluarkan bau karat besi yang sangat kuat, menyengat hingga membuat matanya perih. Laras menumpahkan air itu ke tanah. Bukannya meresap, cairan hitam itu justru menggumpal di atas tanah, membentuk pola-pola aneh yang menyerupai guratan urat nadi. Ia menimba sekali lagi, berharap itu hanya endapan lumpur, namun hasilnya tetap sama. Bahkan kali ini, di dalam air hitam itu terdapat helai-helai rambut panjang yang melilit satu sama lain seperti cacing tanah yang menggeliat. "Ibu, airnya kenapa?" Wisnu berdiri di pintu dapur, menatap nanar ke arah ember. "Jangan mendekat, Wisnu. Bawa adikmu ke depan. Jangan sentuh air ini," bentak Laras dengan nada yang tidak sengaja meninggi karena panik. Wisnu terdiam, matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya berbalik pergi dengan langkah 1000. Laras terduduk di samping sumur, nafasnya memburu. Ia merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Teror ini bukan lagi sekedar bayangan atau suara-suara di kejauhan. Ini sudah menyerang kebutuhan pokok mereka. Ia tidak bisa memasak, ia tidak bisa memandikan anak-anaknya. Dan yang paling mengerikan, ia merasa rumah ini sedang berusaha meracuninya secara perlahan. Siang harinya, suasana semakin menjadi-jadi. Matahari yang seharusnya berada di puncak kepala seolah tertutup oleh selubung kegelapan yang tidak kasat mata. Cahaya yang masuk ke dalam rumah terasa redup dan berwarna kekuningan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding kayu. Laras mencoba mencari sumber bau busuk di kamar tidur. Ia menggeser lemari, mengangkat kasur, bahkan membongkar tumpukan baju di dalam peti. Saat ia mencapai sudut kamar yang paling gelap, ia melihat sesuatu yang aneh di balik dinding kayu. Ada cairan kental berwarna merah kehitaman yang merembes keluar dari sela-sela papan. Cairan itu jatuh ke lantai tanah di bawah rumah, menciptakan genangan kecil yang mengeluarkan asap tipis berbau belerang. Laras memberanikan diri menyentuh rembesan itu dengan ujung jarinya. Rasanya dingin membeku, sedingin es yang baru keluar dari lemari pendingin. Namun di saat yang sama, kulit jarinya terasa melepuh seperti terkena api. "Ini bukan perbuatan manusia," bisik Laras pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, bergema di ruangan yang sunyi itu. Sebuah resonansi rendah tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat gendang telinganya terasa tertekan. Suara itu terdengar seperti ribuan lebah yang sedang marah, namun dengan nada yang jauh lebih jahat. "Laras, kembalikan." Suara itu muncul lagi. Kali ini bukan di telinganya, melainkan seolah berasal dari dalam perutnya sendiri. Suara tarjol yang serak, namun bercampur dengan suara geraman binatang yang haus darah. Laras memegangi perutnya yang mendadak terasa sakit luar biasa, seperti ada sesuatu yang mencoba mencakar dinding rahimnya dari dalam. Ia terjatuh di lantai, merintih kesakitan, sementara keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di ruang depan, ia mendengar suara Maya menangis histeris. Laras memaksakan diri untuk berdiri, menyeret kakinya yang terasa berat seperti terikat rantai besi. Saat ia sampai di ruang tengah, ia melihat Maya menunjuk-nunjuk ke arah bawah meja makan. "Ada orang, Bu! Ada orang tanpa kepala di bawah meja!" Tangis Maya pecah. Laras melihat ke bawah meja, namun ia tidak melihat siapapun. Hanya ada kegelapan yang pekat, jauh lebih gelap daripada bayangan benda lainnya. Namun,
Saat ia mengalihkan pandangan, ia melihat jejak telapak tangan hitam di sepanjang permukaan meja kayu itu. Jejak tangan yang kecil namun memiliki kuku yang sangat panjang dan tajam, meninggalkan bekas goresan dalam di kayu jati yang keras. Suara goresan itu seolah masih terngiang di udara, meskipun tidak ada makhluk yang melakukannya saat itu. Keserakahan Tarjo telah membuka pintu neraka yang kini meluap ke dalam rumah Laras. Tarjo tidak lagi peduli pada kesejahteraan anak-anaknya. Yang ia inginkan hanyalah melihat Laras menderita hingga menyerahkan segalanya atau mati bersama bayinya. Malam mulai turun kembali, membawa kegelapan yang lebih pekat dari tinta sumur yang tadi pagi ia timba. Laras mengumpulkan kedua anaknya di tengah ruang tamu, mengelilingi sebuah lampu minyak yang apinya terus bergoyang meski tidak ada angin. Mereka duduk berdempetan, mendengarkan suara hutan di luar yang mendadak sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara katak. Hanya ada suara nafas mereka yang memburu dan suara dari arah pintu depan, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengetuk pintu menggunakan tulang jari yang kering. "Ibu, jangan buka pintunya," bisik Wisnu sambil memeluk erat lengan ibunya. Laras hanya bisa mengangguk, mulutnya terkunci rapat oleh ketakutan yang luar biasa. Ia tahu di luar sana sesuatu yang dikirim oleh dendam dan keserakahan sedang menunggu celah sekecil apapun untuk masuk dan mengambil apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Harga yang harus dibayar untuk memenangkan pengadilan itu ternyata jauh lebih mahal daripada seluruh harta yang pernah mereka kumpulkan selama 10 tahun ini. Matahari pagi itu tampak pucat, seolah sinarnya enggan menyentuh tanah desa Skala yang semakin hari semakin terasa dingin. Laras terbangun dengan sisa-sisa mimpi buruk yang masih menggelayut di pelupuk matanya. Bau busuk dari dalam rumah sedikit berkurang, namun digantikan oleh hawa lembab yang aneh dari arah halaman. Dengan langkah yang tertatih karena beban di perutnya yang terasa kian menarik ke bawah, ia meraih sapu lidi yang tersandar di dinding kayu teras. Ia berharap dengan membersihkan halaman, beban pikirannya pun sedikit terangkat. Suara sapu lidi yang beradu dengan tanah kering bergema di kesunyian pagi. Wisnu dan Maya masih terlelap di dalam, kelelahan setelah melewati malam yang penuh ketakutan. Saat Laras mencapai area di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut mayat, langkahnya mendadak terhenti. Ia melihat gundukan tanah yang tidak wajar di sela-sela akar besar. Tanah itu tampak masih basah dan gembur, seolah baru saja digali oleh tangan yang tergesa-gesa. Rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan mendorong Laras untuk berjongkok. Ia menggunakan ujung sapunya untuk mengorek tanah itu. Sapunya menghantam sesuatu yang keras namun terasa kenyal di bawah permukaan tanah. Jantung Laras mulai berpacu lebih cepat dari biasanya. Dengan jari-jarinya yang gemetar, ia menggali lebih dalam, hingga ujung sebuah kain putih yang dekil mulai terlihat. Laras menarik kain itu keluar. Itu adalah sebuah bungkusan kecil yang diikat dengan tali pocong dari kain kafan yang sudah menguning dan berlumur tanah. Bau amis yang sangat tajam langsung menusuk hidungnya, jauh lebih kuat dari bau air sumur yang hitam kemarin. Dengan nafas yang memburu, ia membuka ikatan kain tersebut. Di dalamnya terdapat gumpalan rambut panjang yang saling melilit dengan benang hitam. Namun yang paling membuat darah Laras membeku adalah sebuah boneka yang terbuat dari tanah liat merah. Boneka itu dibentuk menyerupai sosok wanita yang sedang hamil. Di bagian perut boneka itu terdapat 7 buah paku berkarat yang ditancapkan hingga tembus ke bagian belakang. Tidak hanya itu, sebuah foto Laras yang diambil diam-diam dari kejauhan ditempelkan pada wajah boneka tersebut. Namun bagian matanya sudah dilubangi dan dilumuri dengan darah ayam yang sudah mengering hitam. "Ya Tuhan, Mas Tarjo, tega kamu lakukan ini," rintih Laras. Suaranya pecah, hilang ditelan angin yang tiba-tiba berhembus kencang di sekitar beringin. Tepat saat ia memegang boneka itu, rasa sakit yang luar biasa menghantam perutnya. Laras menjerit kesakitan. Ia jatuh tersungkur di atas tanah.
Rasanya seolah paku-paku pada boneka itu benar-benar menembus kulit dan dagingnya sendiri. Perutnya terasa panas seperti disulut api, dan ia merasakan cairan hangat mengalir di sela pahanya. Panik menyergap. Ia mengira bayi di kandungannya sedang dalam bahaya besar. "Ibu, ibu kenapa?" Wisnu berlari keluar rumah dengan wajah ketakutan melihat ibunya tergeletak di tanah. "Wisnu, jangan sentuh benda itu. Ambilkan ibu air hangat, cepat!" perintah Laras sambil menahan perih yang menyayat. Wisnu melihat bungkusan kain kafan itu dan wajahnya mendadak kaku. "Bu, boneka itu bergerak. Dia tertawa." Laras menoleh ke arah boneka tanah liat yang tergeletak di sampingnya. Ia tidak mendengar suara tawa secara nyata. Namun di dalam kepalanya terdengar resonansi suara yang sangat menyiksa. "Hihihihi, mati, mati." Suara itu bukan suara Tarjo, melainkan suara perempuan tua yang sangat parau dan penuh dengan kebencian. Boneka itu tampak bergetar, dan paku-paku di dalamnya seolah-olah masuk semakin dalam dengan sendirinya. Laras segera meraih dahan kayu dan mendorong bungkusan terkutuk itu menjauh dari area rumah. Ia menyadari sepenuhnya sekarang bahwa ini bukan lagi sekedar gertakan atau gangguan jin penunggu desa. Ini adalah santet kiriman yang sangat terencana. Tarjo tidak hanya menginginkan hartanya, ia ingin memutus garis keturunan Laras. Ia ingin bayi yang belum sempat menghirup udara dunia itu mati di dalam rahim ibunya. Kesadaran itu membuat Laras bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Kemarahannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia menatap ke arah hutan di sebelah desa, tempat yang konon menjadi persembunyian para dukun hitam yang rela menjual jiwa demi kepingan emas. Tarjo pasti telah mendatangi salah satu dari mereka. "Kamu boleh ambil harta itu, Tarjo, tapi jangan anak-anakku," bisik Laras dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Sore harinya, Laras memanggil seorang tetangga jauh, seorang nenek tua bernama Mak Sumi yang dikenal memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ketika Mak Sumi melihat bungkusan yang ditemukan Laras, wajahnya yang keriput berubah menjadi sangat pucat. Ia menolak untuk menyentuh bungkusan itu secara langsung. "Laras, ini bukan santet sembarangan," kata Mak Sumi dengan suara gemetar. Ia terbatuk kecil, seolah udara di sekitar bungkusan itu beracun. "Ini disebut santet pring sedapur. Tujuannya adalah menghabisi seluruh isi rumah, dimulai dari yang paling lemah di dalam perutmu. Paku-paku ini adalah pengunci nyawa. Selama paku ini tidak dicabut dengan benar, bayimu tidak akan pernah lahir dengan selamat." "Apa yang harus saya lakukan, Mak?" tanya Laras dengan air mata yang mulai mengalir. "Kau harus melawan, atau kau akan habis. Orang yang mengirimkan ini sudah memberikan tumbal awal. Itulah kenapa air sumurmu berubah hitam. Itu adalah darah perjanjian," jelas Mak Sumi sambil menyerahkan segenggam garam yang sudah didoakan. "Taburkan ini di sekeliling rumah. Tapi ingat, ini hanya penahan sementara. Pemilik santet ini tidak akan berhenti sampai ia mencabut nyawa yang dijanjikan." Malam kembali turun, dan kali ini kabut terasa lebih pekat, hampir menyerupai asap hitam yang mengepung rumah. Laras berdiri di tengah ruang tamu, memegang garam di tangannya. Ia mendengar suara-suara aneh dari balik dinding kayu, suara kuku yang mencakar-cakar papan dengan kasar. Tiba-tiba, lampu minyak di tengah ruangan padam. Dalam kegelapan itu, Laras melihat 2 titik merah menyala di sudut plafon rumah. Titik merah itu adalah mata dari sesuatu yang sedang bergelantungan dengan posisi terbalik, menatap tajam ke arah perutnya. Makhluk itu mengeluarkan aroma busuk yang sangat hebat, membuat Laras tersedak dan jatuh berlutut. "Pergi, demi Tuhan pergi!" teriak Laras sambil melemparkan garam ke arah bayangan tersebut. Suara jeritan yang menyayat hati terdengar memenuhi ruangan. "Ak!" Suara itu sangat melengking hingga membuat gelas-gelas di atas meja pecah berantakan. Bayangan itu menghilang, namun Laras tahu ini baru permulaan. Di luar sana, di tengah hutan yang gelap, Tarjo mungkin sedang tertawa di atas penderitaannya, menunggu kabar kematian yang ia pesan.
Namun Laras bersumpah ia akan melakukan apapun untuk menjaga bayi yang ada di dalam perutnya, meskipun ia harus berhadapan dengan iblis sekalipun. Teror fisik ini baru saja mencapai puncaknya di halaman rumah. Namun rahasia yang lebih gelap sedang menunggu untuk terungkap di balik rimbunnya pohon beringin yang terus mengawasi mereka dengan penuh rasa lapar. Malam di desa Sekala seolah berubah menjadi lautan jelaga yang tidak memiliki dasar. Cahaya bulan tidak mampu menembus kabut yang kini sudah naik hingga ke jendela rumah, menciptakan ilusi seolah bangunan tua itu sedang mengapung di atas awan kematian. Laras duduk di atas dipan kayu, mendekap kedua anaknya dengan kekuatan yang tersisa. Suasana sunyi yang tadinya menenangkan, kini berubah menjadi kesunyian yang mengancam, seolah-olah setiap partikel udara di dalam ruangan itu memiliki telinga yang mendengarkan detak jantung mereka. Brak! Suara benturan keras dari arah dapur membuat Laras tersentak. Ia menajamkan pendengaran. Bukan suara benda jatuh, melainkan suara seperti sesuatu yang besar sedang menghantamkan dirinya ke dinding berkali-kali. Laras bangkit, menyambar lampu minyak yang apinya menari-mari ditiup hawa dingin yang tidak diketahui asalnya. Ia melangkah perlahan, namun baru beberapa tindak, kakinya membeku. Di sudut ruang tamu, tepat di samping lemari jati tua yang sudah ada sejak zaman kakeknya, ia melihat Wisnu berdiri mematung. "Wisnu, kenapa berdiri di situ, nak?" bisik Laras, suaranya gemetar tertahan di kerongkongan. Wisnu tidak menjawab. Kepalanya mendongak kaku ke arah celah sempit antara lemari dan dinding. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya bergerak-gerak mengikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Laras. Tiba-tiba, Wisnu mulai berbicara, namun suaranya datar dan dingin. Sama sekali bukan suara anak laki-laki berusia 8 tahun. "Dia bilang, paku itu baru permulaan, Bu," gumam Wisnu. "Dia bilang, adik bayi punya rasa yang manis." "Wisnu, sadar, nak." Laras mengguncang bahu putranya, mencoba menariknya menjauh dari lemari itu. Tepat saat itu, dari balik kegelapan lemari yang pekat, terdengar sebuah suara yang membuat jantung Laras seolah berhenti berdetak. Suara itu sangat akrab. Nada bicaranya, intonasinya, bahkan cara bernafasnya sangat mirip dengan Tarjo. "Laras, kemari Laras," bisik suara itu. Suaranya terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang dipenuhi lumpur. "Buka lemarinya, Laras. Aku membawa apa yang kau minta. Aku membawa keadilan kita." "Mas Tarjo, kau di sana?" Laras maju selangkah, didorong oleh sisa-sisa harapan bahwa suaminya mungkin telah kembali sadar. "Ibu, jangan! Itu bukan Bapak!" teriak Wisnu tiba-tiba. Kesadarannya kembali pulih dengan wajah yang penuh air mata. "Di belakang lemari itu tidak ada orang, hanya ada bayangan hitam besar yang mulutnya robek sampai ke telinga." Laras mengabaikan peringatan itu, rasa penasarannya memuncak. Ia menarik pintu lemari jati itu dengan sekali sentakan kuat. Pintu kayu berat itu terbuka lebar, namun yang menyambutnya hanyalah tumpukan kain tua dan kegelapan yang terasa lebih dingin dari es. Tidak ada Tarjo, tidak ada siapapun. Namun saat Laras hendak menutup kembali pintu itu, ia melihat bayangan hitam pekat merayap cepat dari balik tumpukan kain, berpindah ke sudut langit-langit dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suara cakaran di kayu kini berpindah ke atas kepalanya. Laras mendongak dan melihat noda hitam besar mulai merembes dari plafon, membentuk pola wajah manusia yang sedang menjerit kesakitan. Dari noda itu menetes cairan kental berbau belerang yang jatuh tepat di depan kaki Laras. Cairan itu mengeluarkan asap kecil saat bersentuhan dengan lantai tanah. "Laras, kau tidak bisa lari." Suara itu kini bergema dari segala penjuru ruangan, memantul di dinding-dinding kayu yang mulai bergetar hebat. Suara rendah itu membuat pandangan Laras berkunang-kunang. Ia merasa perutnya mendadak melilit, seolah-olah bayi di dalamnya sedang ditarik oleh ribuan tangan tak kasat mata dari balik dinding. Laras jatuh terduduk, memegangi perutnya yang kencang.
Di tengah rasa sakit itu, ia melihat bayangan hitam yang tadi dilihat Wisnu mulai menampakkan wujudnya di tengah ruangan. Sosok itu tinggi besar, melampaui tinggi pintu rumah Tarjo, dengan anggota tubuh yang panjang dan kurus seperti ranting pohon beringin yang mati. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya ada lubang menganga di tengah kepala yang terus mengeluarkan suara desisan uap air panas. "Pergi! Pergi kau makhluk terkutuk!" teriak Laras sambil meraba-raba rantai mencari garam pemberian Maksumi. Makhluk itu tidak bergerak, namun suara tawa Tarjo kembali meledak di udara. Kali ini terdengar sangat nyata, seolah-olah lelaki itu sedang berdiri tepat di belakang punggung Laras. Tawa itu penuh dengan penghinaan dan kepuasan atas penderitaan yang sedang Laras alami. "Tolong! Tolong!" teriak Maya dari arah kamar belakang. Laras memaksakan diri untuk berdiri meski rasa nyeri di rahimnya semakin menjadi-jadi. Ia berlari menuju kamar dan pemandangan di sana membuatnya nyaris pingsan. Maya sedang melayang beberapa senti di atas tempat tidur. Rambutnya ditarik ke atas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di bawah tempat tidur muncul tangan-tangan hitam kecil yang mencoba menggapai kaki mungil Maya. Laras segera melemparkan segenggam garam ke arah udara kosong di atas Maya. Kilatan cahaya biru samar muncul saat garam itu bersentuhan dengan energi gaib di ruangan tersebut. Maya jatuh terjerembab di atas kasur, menangis histeris. Laras segera memeluk kedua anaknya, membentuk lingkaran perlindungan di tengah tempat tidur. "Jangan tutup mata kalian, teruslah berdoa," perintah Laras dengan suara yang hampir habis. Malam itu, rumah peninggalan orang tua Laras berubah menjadi medan tempur antara doa yang tulus dan dendam yang menghitam. Suara-suara benturan di dinding, bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka, serta penampakan bayangan yang melintas di jendela terus terjadi hingga menjelang subuh. Laras menyadari bahwa Tarjo bukan lagi sekadar mengirimkan guna-guna untuk menakut-nakuti. Suaminya telah mengontrak iblis kuno untuk mengosongkan rumah ini dari kehidupan. Setiap kali Laras mencoba memejamkan mata, ia melihat gambaran Tarjo sedang duduk di sebuah gubuk gelap di tengah hutan, memegang sebilah keris yang dilumuri darah sambil merapalkan mantra-mantra kematian. Tarjo tampak lebih kurus, matanya cekung dengan kulit yang mulai menghitam, seolah-olah kekuatan gelap yang ia panggil juga sedang menggerogoti nyawanya sendiri dari dalam. "Kau menghancurkan diri kita sendiri, Mas," bisik Laras dalam hati. Air matanya jatuh membasahi kening Maya. Menjelang jam 5 pagi, saat suara ayam jantan mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan, teror itu perlahan mereda. Bayangan hitam di sudut ruangan memudar, dan bau belerang berganti dengan aroma tanah basah yang dingin. Namun Laras tahu, ini hanyalah jeda singkat. Teror audio dan visual yang ia alami semalam telah membuktikan bahwa benteng pertahanannya mulai retak. Musuhnya tidak lagi bersembunyi di dalam tanah, melainkan sudah berani menampakkan diri di depan mata. Laras menatap perutnya yang kini terlihat memiliki memar-memar kebiruan berbentuk bekas telapak tangan kecil. Ia harus segera mencari bantuan yang lebih kuat sebelum nyawa ketiga anaknya, termasuk yang masih di dalam kandungan, benar-benar direnggut oleh keserakahan yang tidak mengenal batas itu. Di balik kabut desa Sekala, sesuatu yang lebih tua dan lebih haus sedang menunggu malam berikutnya untuk kembali menagih janji darah. Malam di desa Sekala tidak lagi sekadar gelap. Ia terasa hidup, berdenyut, dan memiliki rasa lapar yang nyata. Udara di dalam rumah Laras terasa semakin berat, seolah oksigen telah dicuri dan digantikan oleh uap dingin yang keluar dari liang kubur. Tepat saat jam dinding tua di ruang tengah berdentang 12 kali, sebuah pergeseran realitas terjadi. Laras, yang sedang berusaha memejamkan mata di samping kedua anaknya, tiba-tiba merasakan hawa sedingin es merayap dari telapak kakinya hingga ke pangkal leher. Ia bangkit perlahan, digerakkan oleh firasat yang menyiksa. Saat ia melongok ke arah ruang tamu, napasnya seolah terhenti di kerongkongan. Di sana, di atas kursi kayu jati yang biasanya kosong,
duduk sesosok perempuan. Sosok itu mengenakan kebaya lusuh yang compang-camping, namun bukan pakaiannya yang membuat jantung Laras berdegup kencang. Wajah perempuan itu hancur separuh, seolah-olah dagingnya telah terkelupas paksa hingga menampakkan tulang rahang yang menghitam. Mata kirinya hilang, menyisakan lubang kosong yang terus mengucurkan cairan kental berwarna gelap. Perempuan itu tidak bergerak, namun jarinya yang kurus panjang dengan kuku hitam meruncing terangkat perlahan. Jari itu menunjuk tepat ke arah perut buncit Laras. Suara tawa itu kecil, halus, namun terasa seperti silat yang mengiris gendang telinga. Resonansi suara tawa tersebut seolah memantul di dalam rongga dada Laras, menciptakan getaran yang membuat kepalanya pening luar biasa. Setiap kali perempuan itu tertawa, perut Laras menegang hebat. Bayi di dalamnya menendang-nendang dengan kalap, seolah-olah sedang berusaha melarikan diri dari ancaman yang mendekat. "Siapa kau? Apa maumu dari anakku?" teriak Laras dengan suara serak, tangannya mendekap erat perutnya sendiri. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya terus menunjuk, dan perlahan, kepalanya miring ke kanan hingga terdengar bunyi tulang yang patah. Wajah rusaknya kini menghadap tepat ke arah mata Laras. Cahaya dari lampu minyak yang meredup, memperlihatkan ulat-ulat kecil yang menggeliat di balik luka menganga di pipi makhluk itu. Aroma busuk yang luar biasa pekat segera memenuhi ruangan, membuat Laras terbatuk-batuk hingga jatuh berlutut. "Ibu, jangan lihat dia!" bisik Wisnu yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat pasih, tertutup air mata. "Masuk ke kamar, Wisnu! Tutup matamu!" perintah Laras dengan sisa tenaganya. Namun, Wisnu hanya berdiri mematung, menatap sosok perempuan itu dengan pandangan kosong. Dia bilang bayinya bukan milik ibu lagi. Dia bilang bapak sudah menjual jantung adik untuk membayar hutangnya. Mendengar itu, kemarahan Laras meluap melampaui rasa takutnya. Ia tahu Tarjo serakah, tapi ia tidak pernah menyangka suaminya akan serendah itu. Kesadaran bahwa nyawa anaknya menjadi komoditas perdagangan gaib membuat Laras sadar bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam dan bertahan. Jika ia terus bersembunyi di bawah selimut, besok pagi mungkin ia hanya akan menemukan rahimnya kosong. Keesokan harinya, tanpa menunggu matahari naik tinggi, Laras membungkus beberapa potong pakaian dan membawa kedua anaknya meninggalkan rumah. Ia berjalan kaki menembus hutan yang memisahkan desa Sekala dengan desa tetangga, mencari seseorang yang sering disebut-sebut warga sebagai orang pintar dengan kemampuan luar biasa, yang dikenal dengan nama Mbah Dirjo. Perjalanan itu tidak mudah. Kabut hutan seolah sengaja menyesatkan langkah mereka. Suara-suara tawa perempuan semalam terus membuntuti di balik pepohonan. Setiap kali suara itu terdengar, dahan-dahan pohon di sekeliling mereka seolah bergerak ingin mencengkram. Namun, tekad seorang ibu yang terpojok memberinya kekuatan yang tidak masuk akal. Setelah berjalan selama 5 jam, mereka sampai di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu. Bau kemenyan dan bunga mawar yang kuat menyambut mereka. Di teras gubuk itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang dikuncir sedang duduk bersila sambil memutar tasbih kayu. "Aku sudah tahu kau akan datang, Cah Ayu." Suara Mbah Dirjo terdengar berat dan berwibawa, meskipun ia tidak membuka matanya. Laras langsung bersimpuh di depan kaki lelaki tua itu. "Tolong saya, Mbah. Suami saya, dia mengirimkan sesuatu yang mengerikan untuk mengambil bayi ini." Mbah Dirjo membuka matanya perlahan. Pupil matanya tampak keruh, namun tatapannya seolah mampu menembus hingga ke dalam jiwa Laras. Ia mengalihkan pandangannya ke perut Laras, lalu menghela nafas panjang. Sebuah resonansi berat keluar dari dadanya, membuat suasana di sekitar gubuk itu mendadak menjadi sangat tenang. "Ini bukan sekadar santet, Laras," kata Mbah Dirjo dengan nada rendah. "Suamimu, Tarjo, telah melakukan perjanjian darah dengan penunggu beringin tua yang paling purba. Dia meminta harta dan kekuasaan, dan sebagai imbalannya, dia memberikan nyawa garis keturunannya. Makhluk berwajah rusak yang kau lihat semalam, itu adalah perwujudan dari rasa lapar yang ia undang sendiri." Laras gemetar hebat.
Bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Saya tidak peduli dengan harta itu. Ambil saja semuanya, asal anak-anak saya selamat. Mbah Diljo menggeleng pelan. Masalahnya sekarang, Tarjo sendiri sudah kehilangan kendali. Dia mengira bisa memerintah setan, padahal dialah yang kini sedang dimakan. Makhluk itu sudah mencicipi darah melalui ritual yang Tarjo lakukan di hutan. Sekali mereka mencicipi, mereka tidak akan berhenti sampai piringnya bersih. Laras merasa dunianya gelap sesaat. Jadi, tidak ada harapan. Ada satu cara, jawab Mbah Dirjo sambil bangkit berdiri. Ia mengambil sebilah keris kecil yang dibungkus kain kuning. Kita harus memutus ikatan itu tepat di jantungnya. Kita harus kembali ke rumahmu malam ini, saat makhluk itu muncul kembali. Kau harus menjadi umpan agar aku bisa mengikat roh itu kembali ke tempat asalnya. Tapi Mbah, bagaimana dengan keselamatan bayi saya? Itulah resikonya. Malam ini akan menjadi puncak dari segalanya. Antara kau yang bertahan atau kegelapan itu yang akan menyelimuti seluruh keluargamu selamanya. Ingat Laras, apa yang dipanggil dengan keserakahan hanya bisa diusir dengan pengorbanan yang tulus. Saat senja mulai turun dan warna langit berubah menjadi merah darah, Laras bersama Mbah Dirjo berjalan kembali menuju rumahnya. Di kejauhan, desa Sekala tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Angin kencang mulai menderu, membawa aroma belerang dan kematian yang semakin menyengat. Laras tahu, malam ini ia tidak akan lagi mendengar bisikan atau melihat bayangan dari kejauhan. Malam ini, iblis itu akan datang secara nyata, menuntut janji yang ditulis oleh tangan suaminya sendiri. Di dalam rumah, kursi jati di ruang tamu sudah menunggu. Dan kali ini, pintu depan tidak terkunci, seolah-olah rumah itu sendiri sudah tidak sabar untuk memulai pesta darahnya. Malam telah mencapai puncaknya di desa Sekala, namun kegelapan kali ini terasa berbeda. Udara tidak lagi sekadar dingin, melainkan bergetar dengan frekuensi rendah yang membuat dada sesak. Mbah Dirjo duduk bersila di tengah ruang tamu, tepat di depan kursi jati yang menjadi singgasana bagi teror Laras. Di hadapannya, sebuah cawan tanah liat berisi air kembang setaman mengeluarkan uap tipis, meskipun air itu sama sekali tidak dipanaskan. Laras duduk bersimpuh di belakang lelaki tua itu, memeluk kedua anaknya yang gemetar dalam diam. Suara gesekan kain kafan yang menyeret di atas plafon terdengar semakin jelas. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan berkedip hebat sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan yang pekat, terdengar resonansi suara yang sangat dalam dari arah bawah lantai. Suara itu seolah berasal dari perut bumi yang sedang merintih kesakitan. "Dia datang, Mbah," bisik Laras dengan bibir yang membiru. "Jangan bergerak, apapun yang kau lihat," sahut Mbah Dirjo tenang, meskipun keringat dingin mulai membasahi dahinya yang berkerut. Tiba-tiba, bau kemenyan yang harum mendadak berubah menjadi bau busuk yang luar biasa tajam, seolah-olah ribuan bangkai diletakkan tepat di depan hidung mereka. Di atas kursi jati, perlahan muncul pendar cahaya hijau pucat yang membentuk siluet sosok perempuan berwajah rusak itu kembali. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri bayangan yang jauh lebih besar, setinggi langit-langit rumah, dengan tangan-tangan panjang yang memiliki jemari berjumlah 12 pada masing-masing tangannya. "Ini bukan sekadar khodam santet," gumam Mbah Dirjo. Suaranya mengandung nada kecemasan yang baru pertama kali didengar Laras. "Ini adalah sang peminjam nyawa dari hutan larangan. Tarjo, apa yang kau lakukan, lelaki bodoh?" Tiba-tiba, pintu depan rumah terbanting terbuka dengan kekuatan yang sangat besar. Brak! Di ambang pintu, berdirilah Tarjo. Penampilannya sangat mengenaskan. Kulitnya tampak pucat keabu-abuan, matanya benar-benar hitam tanpa ada bagian putih sedikit pun, dan dari sela-sela kukunya mengalir darah hitam yang kental. Ia tidak berjalan, melainkan menyeret tubuhnya seolah-olah ada beban ribuan kilogram yang terikat di punggungnya. "Hentikan
"Mbah, hentikan!" rintih Tarjo. Suaranya bukan lagi suaranya yang asli, melainkan perpaduan antara geraman binatang dan rintihan bayi. Dia tidak mau pergi. Dia menagih lebih banyak. Mbah Dirjo bangkit berdiri, mengangkat keris kecilnya tinggi-tinggi. "Tarjo, kau telah mengundang entitas yang tidak mengenal kata pulang. Kau menjanjikan apa kepada mereka demi harta Gonogini ini?" Tarjo jatuh berlutut di lantai tanah. Air matanya berubah menjadi darah yang mengalir deras. Aku hanya ingin Laras menyerah. Dukun di hutan itu bilang, aku hanya perlu meminjamkan napas anak yang belum lahir itu sebentar saja sebagai jaminan. Aku tidak tahu kalau mereka akan datang untuk mengambil seluruh garis keturunanku. "Bodoh," bentak Mbah Dirjo. Petir menyambar di luar rumah meskipun langit sedang tanpa awan. Makhluk ini adalah peminjam nyawa. Mereka tidak mengenal istilah pinjaman sementara. Sekali kontrak darah ditandatangani dengan niat serakah, mereka akan mengambil pokok beserta bunganya. Dan bunga dari nyawa bayi adalah seluruh jiwa yang menghuni rumah ini. Sosok perempuan di kursi itu tiba-tiba tertawa lepas. Suaranya bergema di setiap sudut rumah, membuat gelas-gelas di dapur pecah berantakan satu persatu. Ia berdiri dan melangkah mendekati Laras. Setiap kali kakinya menyentuh lantai, kayu jati yang kokoh itu langsung menghitam dan melapuk seketika. Mbah Dirjo segera menaburkan serbuk kuning ke arah makhluk itu sambil merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang cepat dan tajam. Sebuah benturan energi terjadi di tengah ruangan. Udara terasa seperti meledak, melemparkan kursi dan meja ke segala arah. Laras menjerit sambil melindungi perutnya saat ia merasakan hawa panas yang luar biasa menyambar kulitnya. "Laras, dengar aku!" teriak Mbah Dirjo di tengah kebisingan gaib itu. "Entitas ini sudah mengunci rahimmu sebagai jaminan yang diberikan Tarjo. Tarjo sudah kehilangan kendali. Dia bukan lagi majikan dari santet ini, melainkan budak yang sedang menunggu giliran untuk dimakan." "Tolong saya, Mas Tarjo, lihat anak-anakmu!" Laras berteriak histeris ke arah suaminya yang masih bersimpuh di pintu. Tarjo menatap Wisnu dan Maya dengan pandangan yang kosong dan penuh penderitaan. "Aku tidak bisa, Laras. Tanganku diikat oleh mereka. Setiap kali aku mencoba membatalkannya, mereka meremas jantungku." Tiba-tiba, bayangan besar di belakang perempuan berwajah rusak itu menggerakkan tangannya yang berjumlah banyak. Satu tangan mencengkram leher Tarjo dari kejauhan, mengangkat tubuh lelaki itu hingga kakinya menendang-nendang di udara. Suara tulang leher Tarjo yang tertekan terdengar sangat mengerikan di kesunyian malam. "Mbah, lakukan sesuatu!" Tangis Laras pecah. "Hanya ada satu cara untuk memutus kontrak peminjam nyawa ini," ujar Mbah Dirjo dengan nada yang sangat berat. "Seseorang harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa bayi di kandunganmu. Sesuatu yang menjadi akar dari semua masalah ini." "Apa itu, Mbah?" "Jiwa yang mengundang mereka." Tarjo harus secara sadar menyerahkan seluruh sisa umurnya untuk menggantikan posisi bayi itu di dalam buku kematian mereka. Tapi itu berarti Tarjo kekal lenyap, bukan sekadar mati, melainkan jiwanya akan menjadi milik hutan larangan selamanya. Tarjo yang sedang tercekik di udara menatap Laras untuk terakhir kalinya. Di dalam mata hitam pekat itu muncul setitik cahaya kemanusiaan yang sudah lama hilang. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah membawanya ke titik di mana harta yang ia kejar tidak lagi memiliki arti. Mobil, rumah dan uang yang ia perjuangkan di pengadilan kini terasa seperti debu di bawah kaki raksasa yang sedang mencekiknya. "Lakukan, Mbah," bisik Tarjo dengan sisa napas terakhirnya. "Ambil aku, selamatkan anakku."
Tepat setelah kata-kata itu terucap, ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Suara desingan yang menyakitkan telinga memenuhi atmosfer. Perempuan berwajah rusak itu perlahan menoleh ke arah Tarjo, lalu tersenyum sangat lebar hingga kulit pipinya yang hancur semakin robek. Ia melepaskan telunjuknya dari perut Laras dan mulai berjalan menuju Tarjo. Laras merasakan tekanan di perutnya tiba-tiba menghilang. Rasa nyeri yang melilit selama berhari-hari itu lenyap seketika, berganti dengan rasa hangat yang menjalar di rahimnya. Namun, pemandangan di depannya jauh lebih mengerikan. Tubuh Tarjo mulai terserap ke dalam bayangan hitam besar itu, seolah-olah ia sedang ditarik masuk ke dalam lubang tanpa dasar. "Mas Tarjo!" teriak Laras, mencoba menggapai tangan suaminya. "Jangan mendekat, Laras." Mbah Dirjo menahan bahu Laras dengan kuat. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kontraknya sedang berpindah tangan. Jika kau menyentuhnya, kau akan ikut terseret. Dalam hitungan detik, sebuah pusaran angin hitam tercipta di tengah ruang tamu, menghisap seluruh bau busuk, bayangan, dan sosok Tarjo ke dalamnya. Pintu depan rumah terbanting menutup dengan sendirinya. Dan seketika itu juga, keheningan total kembali menyelimuti desa Sekala. Laras jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal. Di atas lantai, tempat Tarjo tadi berlutut, hanya tersisa seonggok kain kafan kecil yang tadi terkubur di halaman. Namun kali ini, kain itu telah berubah menjadi abu putih yang dingin. Mbah Dirjo jatuh terduduk, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari sebelumnya. "Apakah sudah selesai, Mbah?" tanya Laras dengan suara yang nyaris hilang. Mbah Dirjo menatap pintu yang tertutup rapat, lalu beralih ke perut Laras. "Bayimu selamat, tapi ingat, peminjam nyawa tidak pernah benar-benar pergi dengan tangan kosong. Tarjo telah memberikan dirinya, tapi santet yang dipanggil karena keserakahan selalu meninggalkan noda. Kita harus bersiap, karena apa yang terjadi pada Tarjo setelah ini akan menjadi peringatan bagi seluruh desa." Di luar sana, kabut desa Sekala perlahan menipis, namun suara tawa sayup-sayup masih terdengar dari arah hutan, seolah-olah sang peminjam nyawa baru saja memulai permainannya yang sesungguhnya. Malam itu, jagat gaib di desa Sekala seolah mendidih. Di dalam rumah warisan yang kini senyap, Mbah Dirjo masih menggenggam kerisnya dengan buku jari yang memutih. Meskipun entitas besar itu telah menyeret Tarjo pergi dari pandangan mata, atmosfer di ruangan tersebut masih terasa seperti karet yang ditarik maksimal, siap untuk putus dan menghantam siapa saja. Ritual pembalikan nyawa yang dilakukan sang dukun tua memang telah memutus jerat di rahim Laras, namun hukum alam gaib tidaklah sesederhana itu. Sesuatu yang telah dipanggil dari kegelapan hutan tidak akan kembali ke liangnya dengan perut kosong. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran desa, Tarjo sedang mengalami neraka dunianya sendiri. Tubuhnya yang tadi seolah terserap pusaran hitam tiba-tiba terlempar kembali ke lantai semen yang dingin. Namun, ia tidak lagi sendiri. Ruangan pengap itu kini dipenuhi oleh suara kepakan sayap ribuan serangga yang tidak terlihat. Suara itu berdengung di dalam rongga telinganya, menciptakan rasa sakit yang membuat Tarjo ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Tarjo mencoba bangkit, namun kedua kakinya terasa lumpuh, seolah-olah tulang belulangnya telah berubah menjadi bubur kental. Saat ia menunduk, ia melihat pemandangan yang menghancurkan nalar. Kulit kakinya mulai melepuh dan mengeluarkan uap panas, lalu perlahan-lahan muncul lubang-lubang kecil sebesar koin. Dari lubang itu mengalir keluar cairan hitam yang berbau seperti belerang bercampur kotoran. "Ampun, Mbah! Laras, ampun!" rintih Tarjo. Suaranya kini terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu busuk. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah langit-langit kontrakan yang rendah. Plafon tripleks itu mulai melengkung ke bawah, seolah-olah ada raksasa yang sedang berdiri di atasnya.
Tiba-tiba, sebuah tangan hitam panjang dengan kuku-kuku yang meruncing menembus plafon tersebut dan mencengkram rambut Tarjo. Tubuh Tarjo ditarik ke atas hingga posisinya menggantung, hanya ujung jempol kakinya yang menyentuh lantai. "Kau menjanjikan nafas baru." Sebuah suara bergema di dalam ruangan, bukan melalui udara, melainkan langsung di dalam saraf otak Tarjo. Suara itu begitu kuat hingga membuat pembuluh darah di mata Tarjo pecah, mengubah seluruh pandangannya menjadi merah darah. "Jika nafas itu kau ambil kembali, maka jantungmu adalah penggantinya." "Tidak, ambil saja uangku, ambil rumah itu," teriak Tarjo dalam keputusasaan yang luar biasa. Sosok perempuan berwajah rusak yang tadi berada di rumah Laras kini muncul tepat di depan wajah Tarjo. Ia melayang di udara. Wajah hancurnya hanya berjarak beberapa senti dari hidung Tarjo. Ia membuka mulutnya yang robek, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam dan lidah yang bercabang seperti lidah ular. Hawa nafasnya yang sedingin es menyambar wajah Tarjo, membuat kulit wajah lelaki itu seketika membiru karena radang dingin yang ekstrim. Secara brutal, serangan fisik yang tidak masuk akal mulai terjadi. Tanpa ada orang yang menyentuhnya, lengan kiri Tarjo mendadak tertekuk ke belakang dengan bunyi patahan yang sangat nyaring. Tarjo menjerit histeris, namun mulutnya seolah terkunci oleh tangan tak kasat mata. Tidak berhenti di situ, perutnya mulai membuncit secara tidak wajar, membesar dengan cepat hingga kulitnya merenggang dan terlihat transparan. Di balik kulit perut yang tipis itu, Tarjo bisa melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Sesuatu yang menyerupai paku-paku berkarat yang mencoba menembus keluar dari dalam organ tubuhnya. Ujung-ujung paku mulai bermunculan dari balik kulit perut Tarjo, satu demi satu, hingga jumlahnya mencapai 7 buah, persis seperti jumlah paku yang ia tancapkan pada boneka tanah liat untuk menyantet Laras. Darah segar menyembur keluar, namun Tarjo tidak mati. Sang peminjam nyawa sengaja menjaga jantungnya tetap berdetak agar ia bisa merasakan setiap detik penderitaan yang luar biasa itu. Di rumah Laras, Mbah Dirjo mendadak terbatuk darah. Ia merasakan getaran hebat dari keris di tangannya. "Sial, makhluk itu sedang memanen bayarannya dengan sangat rakus," gumamnya sambil menyeka bibir. "Apa yang terjadi pada Mas Tarjo, Mbah?" tanya Laras yang masih memeluk anak-anaknya di sudut ruangan. Meski ia benci pada perbuatan suaminya, melihat kengerian yang baru saja terjadi membuatnya tetap merasa ngeri. Dia sedang membayar setiap butir keserakahannya, Laras. Santet yang ia kirimkan telah berbalik arah sepenuhnya. Kekuatan yang ia gunakan untuk melukaimu kini sedang mencabik-cabik dirinya sendiri. Hukum karma gaib tidak pernah meleset, jawab Mbah Dirjo dengan nada yang sangat rendah. Kembali ke kontrakan Tarjo, teror semakin menjadi-jadi. Dinding-dinding ruangan mulai mengeluarkan cairan merah yang kental. Tarjo merasa paru-parunya seperti diisi oleh air sumur yang hitam dan berbau karat. Ia tercekik, namun setiap kali ia hampir kehilangan kesadaran, sosok perempuan berwajah rusak itu akan menyentuh keningnya, memberinya kekuatan paksa agar ia tetap terjaga menghadapi siksaan berikutnya. Tiba-tiba, Tarjo melihat bayangan dirinya sendiri di cermin lemari yang retak. Namun bayangan itu bukan lagi dirinya. Di dalam cermin, ia melihat sosoknya telah berubah menjadi boneka tanah liat yang hancur, dengan api yang menyala di bagian matanya. Ia menyadari bahwa jiwanya sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia telah menjadi properti milik entitas hutan larangan. "Tolong, bunuh aku saja," rintih Tarjo dengan sisa kekuatannya. Tawa perempuan itu kembali meledak, memenuhi ruangan sempit tersebut hingga kaca jendela pecah berantakan. Entitas itu kemudian mulai menyeret tubuh Tarjo yang sudah hancur melewati jendela yang pecah. Tubuh Tarjo ditarik secara kasar menyusuri tanah, melewati semak berduri, menuju ke arah hutan tua yang diselimuti kabut abadi. Warga desa yang secara tidak sengaja mengintip dari balik tirai rumah mereka hanya bisa melihat sesosok tubuh
yang terbang rendah di atas tanah, menjerit tanpa suara, ditarik oleh bayangan hitam raksasa menuju kegelapan yang tidak ada ujungnya. Puncak konflik ini menyisakan trauma yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Tarjo, lelaki yang 10 tahun membangun rumah tangga dengan kerja keras, kini hilang ditelan oleh bayangan yang ia ciptakan sendiri. Keserakahan telah menuntunnya pada perjanjian yang harga bayarnya jauh melampaui logika manusia. Di rumah peninggalan orang tua Laras, keheningan mulai kembali. Namun itu adalah keheningan yang perih. Laras tahu bahwa meskipun ia dan bayinya selamat, ayahnya anak-anaknya telah menjadi tumbal bagi kegelapan yang tidak akan pernah melepaskannya. Malam itu, Desa Sekala mencatat sebuah sejarah kelam tentang bagaimana sebuah harta Gonogini bisa berubah menjadi Gonogini nyawa yang mengerikan. Fajar yang muncul di cakramala Desa Sekala tidak membawa cahaya terang, melainkan warna abu-abu yang suram dan dingin. Kabut tidak kunjung beranjak dari halaman rumah Laras, seolah-olah alam sedang menahan napas menunggu adegan terakhir dari sebuah tragedi. Di tengah keheningan yang mencekam itu, suara seretan langkah kaki yang berat terdengar dari kejauhan. Suara itu diselingi oleh isak tangis yang pecah dan racuan tidak jelas yang merayap di antara pepohonan beringin. Laras, yang sedang duduk di ruang tamu bersama Mbah Dirjo, tersentak saat pintu depannya yang tidak terkunci didorong perlahan dari luar. Sesosok makhluk yang nyaris tidak menyerupai manusia merangkak masuk melewati ambang pintu. Itu adalah Tarjo. Namun, penampilannya begitu mengerikan hingga Wisnu yang melihatnya dari balik pintu kamar langsung menjerit dan menutup matanya. Tarjo tidak lagi memiliki rambut. Kulit kepalanya terkelupas seperti bekas cakaran kuku binatang buas. Pakaiannya telah hancur, menyisakan kain-kain compang-camping yang melekat pada luka-luka terbuka di sekujur tubuhnya. Yang paling mengerikan adalah bagian perutnya. Lubang-lubang bekas paku semalam masih menganga, mengeluarkan cairan bening yang berbau seperti nanah busuk. "Tarjo, tolong, Tarjo!" Suara Tarjo terdengar sangat tipis, seperti embusan angin di celah lubang kunci. Tarjo merangkak menuju kaki Laras, meninggalkan jejak lendir kehitaman di atas lantai jati yang mulai menghitam. Matanya yang merah menatap nanar, memohon pengampunan yang sudah terlambat untuk diberikan. Ia tampak gila. Mulutnya terus komat-kamit merapalkan angka-angka saldo tabungan dan luas tanah, namun diakhiri dengan jeritan ketakutan yang menyayat hati. "Ampuni aku, Mas Tarjo. Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi," bisik Laras dengan air mata yang mengalir deras. Ia merasa iba, namun rasa takutnya jauh lebih besar saat melihat bayangan hitam jalan raya tetap membuntuti di belakang punggung suaminya. Mbah Dirjo bangkit, wajahnya keras bak pahatan batu. "Sudah terlambat, Tarjo. Kau datang ke sini bukan untuk meminta ampun kepada istrimu, tapi kau diseret oleh mereka untuk mempertontonkan hasil dari perjanjianmu. Kau adalah papan peringatan yang hidup bagi siapapun yang berani bermain dengan peminjam nyawa." Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan merosot tajam hingga uap putih keluar dari mulut mereka setiap kali bernapas. Di sudut ruangan, sosok perempuan berwajah rusak itu muncul kembali. Kali ini, ia tidak duduk di kursi, melainkan berdiri tepat di atas tubuh Tarjo yang sedang merangkak. Kakinya yang kurus kering menginjak punggung Tarjo dengan suara tulang rusuk yang patah. Dia di sini, Laras. Dia memegang jantungku!" teriak Tarjo histeris. Ia mencoba meraih kaki Laras, namun tangannya mendadak kaku dan berubah warna menjadi hitam pekat, seolah-olah aliran darahnya telah berhenti seketika. Warga desa yang mulai berdatangan karena mendengar keributan hanya bisa terpaku di depan halaman. Mereka menyaksikan dari jendela yang terbuka bagaimana sosok Tarjo mulai mengalami serangan fisik yang tidak masuk akal di depan mata kepala mereka sendiri. Tubuh Tarjo mulai berputar-putar di lantai seperti gasing, sementara suara tawa gaib yang melengking tinggi memenuhi udara.
Suara itu begitu kuat hingga membuat beberapa warga jatuh pingsan karena telinga mereka berdarah. "Ambil saja hartanya, ambil semuanya, aku kembalikan," raung Tarjo. Ia mencoba merobek dadanya sendiri dengan kuku-kukunya yang panjang, seolah ingin mengeluarkan sesuatu yang menyiksa di dalam sana. "Harta itu bukan lagi masalahnya, Tarjo," ujar Mbah Dirjo dengan suara yang berat dan bergetar. "Kau telah menulis perjanjian itu dengan darah anakmu sendiri. Dan sekarang, ketika darah itu gagal kau ambil, mereka datang untuk menagih sumber dari darah itu sendiri, yaitu jiwamu." Entitas peminjam nyawa yang besar mulai menampakkan wujudnya di tengah ruang tamu. Sosok itu tampak seperti tumpukan asap hitam yang memadat, dengan wajah-wajah manusia yang terus berganti di permukaannya. Wajah-wajah orang yang pernah melakukan perjanjian serupa di masa lalu. Salah satu tangan bayangan itu masuk ke dalam mulut Tarjo, membungkamkan jeritannya, dan mulai menarik sesuatu yang bercahaya redup dari dalam kerongkongannya. Suara yang menjijikkan terdengar jelas di keheningan ruangan. Tarjo menggelepar hebat, matanya melotot hingga hampir keluar dari rongganya, sebelum akhirnya seluruh tubuhnya mendadak lemas dan jatuh terkulai. Cahaya di matanya padam seketika, namun ia belum mati. Jiwanya telah diambil, meninggalkan raga yang kosong dan rusak untuk menjadi wadah bagi kegilaan yang abadi. Warga desa bergidik ngeri saat melihat Tarjo tiba-tiba berdiri kembali dengan gerakan yang patah-patah seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali. Ia mulai tertawa, namun suaranya adalah suara perempuan berwajah rusak yang sejak awal menghantui Laras. "Keserakahan adalah tamu yang sangat lapar," ucap Tarjo dengan nada suara yang melengking dan tidak alami. Laras memeluk erat perutnya, merasakan bayinya bergerak tenang seolah beban berat telah benar-benar terangkat. Namun, ia tahu bahwa pemandangan di depannya adalah harga yang sangat mahal. Tarjo, lelaki yang dulu pernah ia cintai, kini hanyalah sebuah cangkang kosong yang sedang dipamerkan oleh iblis kepada dunia. Entitas itu kemudian menyeret raga Tarjo keluar dari rumah, melewati kerumunan warga yang membelah jalan karena ketakutan. Mereka melihat Tarjo berjalan menuju ke arah sumur tua yang airnya masih hitam pekat. Tanpa ragu sedikit pun, raga itu meloncat masuk ke dalam lubang sumur yang dalam dengan suara deburan yang sangat keras. Warga segera berlari menuju sumur tersebut untuk menolong. Namun saat mereka melihat ke dalam, yang ada hanyalah air hitam yang tenang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tarjo telah hilang sepenuhnya, tertelan oleh kegelapan yang ia panggil sendiri demi harta Gonogini. Laras jatuh terduduk di lantai terasnya, menatap nanar ke arah sumur. Keserakahan telah menghancurkan segalanya, keluarga, masa depan, dan jiwa lelaki itu. Mbah Dirjo mendekati Laras dan meletakkan tangannya di bahu perempuan itu. "Ini adalah akhir dari babak ini, Laras. Tapi ingat, apa yang sudah tersentuh oleh kegelapan akan selalu meninggalkan bekas. Desa ini tidak akan pernah sama lagi," bisik Mbah Dirjo. Suara angin kembali menderu di antara dahan beringin tua, membawa sisa-sisa aroma belerang yang memudar. Di kejauhan, hutan terlarang tampak semakin pekat, seolah baru saja menyelesaikan sebuah transaksi besar yang sangat menguntungkan. Dan di dalam sumur yang tenang itu, kebenaran yang mengerikan terkubur bersama raga Tarjo, bahwa santet yang lahir dari kebencian tidak akan pernah berhenti menagih hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diambil. Matahari pagi di desa Sekala muncul dengan warna kuning pucat, menembus sisa-sisa kabut yang masih enggan beranjak dari dahan pohon beringin tua. Suasana desa terasa sangat berbeda sejak kejadian di sumur itu. Kesunyian yang ada bukan lagi kesunyian yang damai, melainkan sebuah keheningan yang tegang, seolah-olah tanah yang mereka injak masih menyimpan gema jeritan Tarjo. Laras duduk di teras rumahnya,
Jemarinya mengusap lembut bayi mungil yang terlelap dalam dekapannya. Bayi laki-laki itu lahir tepat 2 bulan setelah malam jahanam tersebut, di tengah badai petir yang seolah ingin meruntuhkan jagat raya. Suara tangis bayi itu memecah kesunyian, namun ada nada yang aneh dalam tangisannya. Suaranya terkadang terdengar terlalu dalam untuk ukuran bayi baru lahir, menciptakan suara rendah yang membuat kaca jendela bergetar halus. Lara segera menyusui bayinya, mencoba meredam kegelisahan yang menyergap hatinya. Meskipun Mbah Dirjo telah melakukan ritual pembersihan berkali-kali, Laras tahu bahwa sesuatu yang telah menyentuh kegelapan tidak akan pernah kembali sepenuhnya murni. Dia memiliki mata ayahnya, Laras. Suara Mbah Dirjo terdengar dari arah tangga teras. Lelaki tua itu tampak semakin bungkuk. Rambut putihnya kini menipis seolah kekuatannya telah terserap habis untuk melawan peminjam nyawa. Laras menatap mata bayinya. Benar saja, di balik kelopak mata yang mungil itu terdapat warna hitam yang sangat pekat, tanpa ada gurat coklat atau putih yang jelas. Apakah dia akan baik-baik saja, Mbah? Apakah perjanjian itu benar-benar sudah putus? Mbah Dirjo menghela napas panjang, mengeluarkan kepulan asap dari pipa kayunya. Kontrak darah itu telah dibayar oleh raga dan jiwa Tarjo. Bayi ini selamat karena pengorbanan itu. Namun, ingatlah satu hal, Laras. Ilmu hitam adalah noda yang meresap ke dalam sumsum. Ia tidak bisa dihapus, hanya bisa diredam. Anak ini akan tumbuh dengan membawa ingatan dari dunia sana. Laras memejamkan mata, teringat bagaimana perjuangan 10 tahun membangun usaha kelontong dan mengumpulkan harta Gonogini berakhir dengan tragis. Rumah besar yang dulu menjadi impian mereka, kini terasa seperti peti mati kayu yang luas. Tanah-tanah yang diperebutkan Tarjo di pengadilan, kini dibiarkan terbengkalai, ditumbuhi semak berduri yang tajam. Warga desa tidak ada yang berani mendekat ke area sumur belakang rumah Laras. Mereka bilang, setiap tengah malam, sering terdengar suara air yang bergejolak disusul suara rintihan lelaki yang meminta ampun dari dasar lubang yang gelap. Harta itu sudah saya sumbangkan sebagian besar untuk pembangunan masjid dan anak yatim, Mbah, bisik Laras. Saya tidak ingin menyentuh uang yang sudah dicelupkan ke dalam sumpah serapah. Itu keputusan bijak. Emas yang didapat dari air mata tidak akan pernah menghangatkan badan, sahut Mbah Dirjo. Ia terbatuk dan Laras melihat ada bercak hitam di sapu tangan lelaki tua itu. Kehidupan berlanjut di desa Skala, namun trauma itu telah menetap permanen. Wisnu dan Maya tidak lagi menjadi anak-anak yang ceria. Mereka sering duduk diam di sudut ruangan, menatap lemari jati tua yang dulu menjadi tempat persembunyian bayangan hitam. Setiap kali angin bertiup kencang menabrak dinding rumah, mereka akan saling berpegangan tangan, mengira bahwa ketukan tulang jari itu akan kembali terdengar. Suatu sore, saat Laras sedang memandikan bayinya di baskom plastik, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di punggung bayi itu, terdapat 7 titik tanda lahir berwarna merah tua, membentuk pola yang persis sama dengan posisi paku yang dulu menancap di perut boneka tanah liat. Laras menyentuh tanda itu, dan seketika ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menyengat ujung jarinya. "Ibu, Bapak ada di belakang Ibu," suara Maya tiba-tiba terdengar dari arah pintu dapur. Laras menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada bayangan pohon beringin yang memanjang karena matahari mulai tenggelam. Namun, saat ia melihat ke arah cermin yang tergantung di dinding, ia melihat sesosok bayangan keruh berdiri tepat di belakangnya. Bayangan itu tidak memiliki wajah, namun mengenakan kemeja yang biasa dipakai Tarjo saat bekerja dulu. Bayangan itu hanya diam, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh bayi tersebut, namun terhalang oleh garis cahaya matahari. "Pergi, Mas, jangan ganggu kami lagi," kata Laras dengan nada yang sangat dingin dan mantap. Bayangan itu perlahan memudar, berubah menjadi debu hitam yang hilang ditiup angin. Laras menyadari bahwa meskipun Tarjo telah tiada, keserakahannya telah meninggalkan luka pada realitas di sekitar mereka. Harta Gonogini yang dulu diagungkan kini hanya menjadi pengingat pahit bahwa nyawa dan ketenangan
jauh lebih mahal daripada tumpukan uang di bank. Warga desa kini sering menjadikan kisah Laras dan Tarjo sebagai dongeng pengantar tidur yang mengerikan bagi anak-anak mereka. Mereka belajar bahwa di desa tua ini, pohon-pohon besar bukan hanya sekadar tanaman, melainkan penjaga rahasia yang tidak boleh digoda. Kabut yang menyelimuti desa Sekala seolah menjadi saksi bisu bahwa perjanjian dengan iblis tidak pernah memiliki akhir yang bahagia. Malam kembali turun, dan Laras menutup seluruh pintu serta jendela rumahnya. Ia menyalakan lampu minyak, namun kali ini ia tidak lagi merasa ketakutan yang melumpuhkan. Ia telah melewati neraka dan kembali dengan selamat. Di tengah kesunyian malam, ia mendengar suara bisikan halus dari arah sumur belakang. Suara itu sangat jauh, seolah berasal dari dimensi yang berbeda. Laras hanya terus menimang bayinya, melantunkan doa-doa keselamatan dengan suara yang lembut namun tegas. Ia tahu, sang peminjam nyawa mungkin masih mengawasi dari kegelapan hutan, menunggu mangsa baru yang buta karena harta. Namun bagi Laras, setiap nafas anak-anaknya adalah kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan apapun di pengadilan manusia. "Tidur yang nyenyak, Nak," bisik Laras. "Ibu tidak akan membiarkan kegelapan menyentuhmu lagi." Di luar sana, rerimbun pohon tua bergoyang pelan. Akar-akar beringin menjuntai, seolah sedang menenun jaring baru untuk menjebak jiwa-jiwa serakah lainnya. Desa Sekala tetap terisolasi, menyimpan kebenaran yang mengerikan bahwa di hadapan maut, segala harta dunia hanyalah kain kafan yang tidak berguna. Kisah tragis itu berakhir di sini, menyisakan noda hitam yang akan terus bercerita kepada siapa saja yang berani mendengarkan suara kabut di tengah malam.